Selamat datang di channel YouTube kita TKJ SMK Negeri 2 Kota Bekasi. Saya, Nabila Aprilio Sotunasana, akan menemani kalian selama beberapa menit ke depan. Tentunya saya nggak sendiri, bersama Kesya, Merunisa. Nah, di episode kali ini kita berdua mau berbagi pengalaman dan tantangan tentang membuat ruang podcast ini. Nah, membuat dan membangun ruang podcast ini termasuk dari PJBL kita, guys. Kelompok berapa? 4. Hmm. Buat kalian yang lagi kepikiran mau bikin ruang podcast, semoga ini menjadi inspirasi buat kalian. Yuk, kita mulai. Oke, gimana nih pesan kesan lu? Kalau pesan kesan gue sih, gue sangat bangga ya bisa membangun ruang podcast ini bareng Hmm, teman-teman kita semua hmm, dengan kerja sama kita yang sangat-sangat semangat hmm. buat membangun Oke, ruang oke, oke. podcast ini. Tapi tentunya di dalam membuat ruangan podcast ini juga kayak nggak gampang gitu. Nggak, Banyak banget nggak tantangannya. semudah yang kalian, Lihat gitu. yang Kayak kalian cuman beli bayangkan. barang-barang Betul. doang gitu. Sedangkan kita di belakang layar tuh kita nyeting. Kita harus menempatkan ini tuh yang bagus kayak apa sih gitu. Hmm. Nah, gue mau berbagi sedikit tantangan yang gue lewati selama gue Membangun ruang ruangan podcast ini. podcast ini. Yang pertama, menemukan barang yang tepat. Karena menemukan barang yang tepat tuh susah banget, guys. Kayak kita harus nyari mic yang bagus. Hmm. Kita harus nyari ring light yang menyesuaikan ruangan kita. Hmm. Kita nyari tripod tuh harus yang sesuai sama mau kita. Memang agak susah mencari spesifikasi barang tersebut gitu. Yang kedua, mengatasi gema dan noise yang ada di ruangan ini. Hmm. Kayak Bayangkan, gimana sih gitu. bayangkan ruangan kayak kotak kecil gitu, pastinya kan kalau kita berbicara gitu kan, dia menggema. Gimana sih caranya biar nggak menggema gitu? Mengatasi gema tersebut, Iya. mengatasi noise yang ada di dalam ruangan ini. Nah, salah satunya kita membeli peredam suara. Terus yang ketiga, pemilihan peralatan. Karena pemilihan peralatan tuh harus yang bagus sama budget. Budget itu membuat ruangan podcast ini tuh agak mahal ya, karena mikrofon ini aja harganya tuh ya lumayan mahal. Belum kita beli tripod, karena kita bener-bener mulai dari nol, guys. Kayak Nah, semua barang-barang kita beli. nah, kalian yang pernah nyoba-nyoba rekaman kayak gini, pernah nggak sih ngalamin hal yang tadi kita sebutin gitu? Coba kalau misalkan pernah, share ke kita. Kalian Yuk. bisa komen di bawah sini Hmm. ya. Nah, setelah tantangan itu, akhirnya ruangan podcast kita tuh terjadi, maksudnya terbuat gitu. Rasanya luar biasa, guys. Butuh beberapa tenaga dan pikiran yang harus dikeluarkan. Terus, tapi begitupun ada yang saya pelajari dari pengalaman ini. Yang pertama, nggak semuanya langsung sempurna membaik, oke? Tuh. Kayak, contohnya di sini banyak kekurangan. Apa aja sih kekurangannya, Kak? Yang pertama, kita masih kekurangan peredam suara karena kita salah beli peredam suara terlalu tipis. Jadi kita kayak kurang puas gitu sama apa yang kita beli. Hmm. Karena kita em, maklum ya, kita pertama kali banget buat bikin ruangan podcast ini dan gak ada pengalaman sedikit pun dari kita bersembilan. Nah, terus investasi ke suara itu sangat penting karena pendengar tuh akan lebih nyaman untuk menikmati konten kita. Nah, kalian gimana guys? Nyaman nggak menikmati konten kita? Yang agak Eh, sedikit masih nah, terbata-bata. terus tuh jangan takut buat eksperimen guys. Ini tuh kita sebenarnya eksperimen yang coba-coba nggak tahu ya bakalan apa terjadi atau tidak gitu. Dan yang kalian harus tahu, ini ruangan sebelum kita jadi ruangan podcast itu, ini tuh ruangan gudang yang biasa aja gitu. Nah, di sini kita mungkin ada beberapa kesimpulan dan saran buat kalian yang mau bikin ruangan podcast. Salah satunya eh apa ya? Kayak Jangan ragu. Salah satu tuh jangan ragu untuk bikin ruang podcast sendiri walaupun sederhana aja. Ini soalnya kayak gini agak sederhana ya. ya sederhana banget ya. Nah, terus walau yang penting tuh nyaman Ruangannya tuh sejuk gitu dan semua. bisa menghasilkan kualitas suara yang Bagus. terbaik. Saya Risa Dardana selaku host pengganti.
Oke, langsung aja kita lupain dulu soal ruangan ini karena ya udah cukup lah dibahasnya teman-teman. Oke, lanjut aja soal kita soal sekolah ini. Oke, gimana sih perasaan lu udah keterima di sekolah ini, keterima di TKJ? Gimana coba perasaan lu? Perasaan gue seneng sih karena jurusan yang pertama gue pengenin tuh jurusan TKJ karena gue ngerasa oh iya skill gue di situ gitu. Ternyata pas gue daftar jurusan TKJ di pilihan pertama, yang bikin gue seneng tuh gue langsung keterima gitu karena gue jalur rapot juga kan. Mungkin itu aja sih yang gue seneng bisa sekolah di sini. Terus gue juga gak tahu kalau ternyata TKJ di sini tuh seru banget. Banyak ruangan-ruangan yang bisa dipakai, komputer kita bisa ngoprek, kita bisa tahu lebih dalam tentang TKJ gitu. Oke, terus gimana sih lu kalau misalkan sekolah di sini nih ya, guru-gurunya tuh gimana sih? Buat guru-guru produktif sendiri atau guru-guru yang ada di eh, guru-guru TKJ tersendiri tuh seru ya. Ngajarnya tuh fine, happy, kayak main aja gitu. Terus nanti ada satu guru Bu Leni, dia tuh guru yang menurut gue tuh dia tuh seru banget karena setiap pembelajaran mata pelajaran dia tuh pasti diselipin game. Jadi kita tuh nggak bosan. Ya, ya. Kayak kita tuh banyak pengalaman baru. Kita tuh sering dikasih olahraga yang menguras otak gitu. Seru sih. Tapi overall kesan lu sekolah di SMK 2 ini selama 3 tahun gimana? Pasti ada senengnya, pasti ada sedihnya, ada serunya, ada yang ya udah biasa aja gitu. Oh, ternyata sekolah di SMK 2 tuh kayak gini, pasti ada aja. Tapi yang seru sekolah di sini tuh yang kalian harus tahu guys, Butun itu adalah singkatan botak 3 tahun. Kayak Betul. kalian harus lihat hostnya, itu tuh botak 3 tahun, dia tuh lebaran aja dia botak guys. Kayak ternyata harus botak di SMK 2 itu. Terus sedihnya kadang ya yang namanya perjalanan sekolah tuh pasti ada aja cobaannya, nggak yang happy terus, nggak yang selalu apa ya, kadang ada aja jenuhnya kok bangun pagi gitu kan, udah gitu masuk di Butun tuh pagi banget jam 6.45 kita harus sudah standby di sekolah gitu. Kalau kalian kesiangan ya kalian dijemur di depan yang tadarus. Seru sih, seru sekolah di Butun tuh. Oke, sekarang mungkin ini pertanyaan terakhir gua. Lu punya nggak sih pesan buat adik-adik lu atau pesan buat sekolah lu? Kalau buat adik-adik gue tetap semangat. Terus kalau buat sekolah mungkin pasti ya, yang gue heranin tuh setiap kita lulus sekolah tuh makin bagus gitu. Kayak ada aja yang baru, ya nggak sih? Kayak nanti di TKJ tiba-tiba ada lab, nanti tiba-tiba sekolah tuh udah bertingkat-tingkat gitu. Oke, mungkin itu aja yang bisa kita berdua obrolin di podcast ini. Buat teman-teman, menurut gue sendiri ya, lu bisa banget milih SMK 2 ini buat teman-teman yang nanti mau masuk SMK. Bisa banget milih SMK 2 ini sebagai pilihan karena ya menurut gue juga sekolah ini tuh punya banyak jurusan, pasti ada 6 jurusan kita. Bisa Juga di-spill jurusannya. bisa di-spill. Oke, pertama ada yang pasti TKJ, teknik komputer jaringan, akuntansi, terus RPL, otomotif, terus TET, energi terbarukan, sama ada terakhir elektronika industri. Nah, buat teman-teman yang mau menyalurkan bakatnya, menyalurkan minatnya ke sekolah ini, langsung aja daftar di nanti kita tunggu PPDB SMK tahun ini. Oke, segitu aja dari kita berdua. Oke, dadah, bye-bye.